Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Perpustakaanku. Kali ini channel Perpustakaanku akan memberikan latihan soal tes wawasan kebangsaan part 1. Ya, ini berdasarkan SKD CPNS tahun 2023. Langsung saja, soal nomor 1. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Idealisme berbangsa, D. Ideologi kesatuan, E. Integritas nasional. Jawabannya adalah A. Nasionalisme. Nomor 2. Multikulturalisme menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan dan pluralitas dalam kegiatan kehidupan masyarakat. Multikultural bangsa Indonesia berdasarkan agama ditandai dengan A. Kesiapan seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya, B. Berpindahnya seseorang ke agama lain, C. Kemampuan memahami agama dan kepercayaannya, D. Kebebasan seseorang melakukan ibadah, E. Kebebasan melakukan penyebaran agama. Jawabannya adalah D. Kebebasan seseorang melakukan ibadah. Nomor 3. Salah satu wujud sikap bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah A. Turut serta dalam pasukan perdamaian ke Palestina, B. Membayar pajak tepat waktu, C. Mengabdi berdasarkan profesi, D. Ikut menangkal tindakan cybercrime, E. Mengikuti kegiatan wajib militer. Jawabannya adalah C. Mengabdi berdasarkan profesi. Soal nomor 4. Cara yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam bersikap yang mencerminkan tindakan bela negara adalah A. Membayar pajak tepat waktu, B. Memiliki rasa semangat dan pantang menyerah apabila semua keinginan belum tercapai, C. Mencintai produk-produk yang dibuat oleh anak bangsa, D. Berani dalam memperjuangkan dan mempertahankan golongannya, E. Menjaga kedaulatan bangsa dan juga keutuhan keluarga. Jawabannya adalah E. Menjaga kedaulatan bangsa dan juga keutuhan keluarga. Nomor 5. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila pertama diresmikan pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 12 Februari 1950, C. 13 Maret 1950, D. 13 Agustus 1950, E. 11 Februari 1951.
Jawabannya adalah A. 11 Februari 1950. Nomor 6. Siapa yang merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan? A. Megawati Soekarnoputri. B. Raden Ajeng Kartini. C. Ki Hajar Dewantara. D. Jenderal Sudirman. E. Muhammad Hatta. Jawabannya adalah C. Ki Hajar Dewantara. Nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan Tritunggal dalam filosofi Pancasila? A. Satu presiden, satu pemerintah, satu bangsa. B. Satu Tuhan, satu rakyat, satu bahasa. C. Satu Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu NKRI. D. Satu ketuhanan, satu kemanusiaan, satu persatuan. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Satu ketuhanan, satu kemanusiaan, satu persatuan. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan semboyan Pancasila sebagai ideologi terbuka? A. Kesediaan menerima pengaruh asing. B. Keterbukaan terhadap pengaruh asing. C. Penolakan terhadap pengaruh asing. D. Penutupan terhadap pengaruh asing. E. Penutupan terhadap ideologi lain. Jawabannya adalah A. Kesediaan menerima pengaruh asing. Nomor 9. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintah sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. B. Sifat universalitas tetap dipegang teguh. C. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. D. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. E. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Jawabannya adalah D. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Nomor 10. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama dan kepercayaan adalah sama. B. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. D. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. E. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah B. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. Nomor 11. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu A. Memberi perlindungan hak asasi bagi rakyat. B. Pedoman hidup berkebangsaan. C. Pengontrol atas kekuasaan yang absolut. D.
menjadi sumber dari segala sumber hukum. E. Menjadikan rakyat sebagai subjek politik bukan objek politik. Jawabannya adalah E. Menjadikan rakyat sebagai subjek politik bukan objek politik. Nomor 12. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawabannya adalah B. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 13. Pak Tarno adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Tarno bertentangan dengan sila A. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, C. Persatuan Indonesia, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, E. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya adalah D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ya. Nomor 14. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Hal ini berarti A. Pembangunan tidak boleh secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. B. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. C. Pembangunan mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. D. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. E. Pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan, keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Jawabannya adalah B. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Nomor 15. Salah satu ancaman bagi negara kesatuan adalah adanya kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Jika ada ancaman tersebut, sikap yang sebaiknya ditunjukkan adalah A. Memaklumi adanya kelompok separatis, B. Mencari akar munculnya kelompok separatis, C. Menggalang dukungan untuk melawan secara militer, D. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, E. Meningkatkan rasa empati terhadap kaum separatis. Jawabannya adalah D. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nomor 16. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila keempat adalah A. Memperlakukan sesama secara adil dan beradab, B. Saling menghormati antar pemeluk agama, C. Menjunjung tinggi asas kerakyatan, D. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, E. Menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong. Jawabannya adalah C. Menjunjung tinggi asas kerakyatan. Nomor 17. Pancasila digunakan sebagai sumber nilai-nilai yang menjadi dasar timbulnya peraturan-peraturan hukum di negara kita
merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa, B. Pandangan hidup, C. Dasar negara, D. Perjanjian luhur, E. Sumber hukum dasar nasional. Jawabannya adalah E. Sumber hukum dasar nasional. Nomor 18. Salah satu bentuk pengalaman sila keempat di bawah ini adalah A. Kita tidak Salah satu bentuk pengamalan sila keempat di bawah ini adalah A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, B. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, D. Mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa lain, E. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jawabannya adalah A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nomor 19. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila, kecuali A. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, B. Menghindari sikap chauvinisme dan primordialisme secara tepat, C. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, D. Memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa, E. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jawabannya adalah C. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Nomor 20. Norma kesopanan adalah A. Peraturan yang dibuat oleh keluarga secara turun-temurun, B. Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat, C. Peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci, D. Peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat, E. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Jawabannya adalah B. Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat. Terima kasih sudah belajar bersama di channel Perpustakaanku. Channel Perpustakaanku memberikan diskusi terbuka. Apabila jawaban yang dari channel ini atau video ini kurang tepat atau tidak sesuai, silahkan komen dan kita belajar bersama ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Like, komen, dan subscribe channel Perpustakaanku untuk bisa menikmati video latihan soal atau materi mengenai CPNS, SKB, atau perpustakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Perpustakaanku. Semoga bermanfaat. Like, comment, and subscribe.